Halo teman-teman remaja, jumpa lagi bersama Bir at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang. Hari ini 10 April 2022 adalah Minggu Palma. Mari kita awali pertemuan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus sahabat kami, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Hari ini kami merayakan Minggu Palma. Kami hendak memuji Engkau dengan tulus hati. Hadirlah Yesus ke dalam hati kami. Engkaulah Raja Damai. Kuasailah hati kami dengan cinta kasih. Nyalakanlah api cinta-Mu dalam hati kami, sehingga kami mampu membagikan kasih kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai dengan 40. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perayaan Minggu Palma mengenangkan kita pada orang Yahudi yang menyambut Yesus sebagai Raja yang mereka harapkan akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Namun teman-teman, Yesus masuk ke Yerusalem bukan sebagai Raja yang gagah dengan kuda atau pasukan yang siap berperang. Yesus menunggang seekor keledai muda. Kerajaannya adalah kerajaan damai. Nah, bagi orang-orang Yahudi, Yesus bukanlah raja yang mereka harapkan. Karena itu, beberapa hari kemudian, setelah mereka sadar bahwa harapannya tidak sesuai dengan yang Yesus lakukan, mereka berteriak, "Salibkanlah Dia!" Mereka yang semula memuji-muji Yesus berbuat keji kepadanya. Teman-teman, hati-hati loh. Kita pun bisa seperti orang banyak tadi ya. Kita mudah mengucapkan kata pujian kepada Yesus,
namun perbuatan kita justru menghina dan mempermalukannya. Yuk kita lihat seperti apa contohnya. Pernahkah teman-teman membuli adik atau temanmu yang lebih kecil? Apakah teman-teman sering bertengkar dengan saudara ataupun teman? Coba lihat wajah anak ini. Seperti inikah wajah teman-teman ketika dinasihati orang tua? Hai, lihat apa yang dilakukan anak ini. Pernahkah teman-teman lakukan perbuatan ini? Mari kita renungkan teman-teman. Jangan sampai kita mudah mengucapkan kata pujian kepada Yesus, namun perbuatan kita tidak menyenangkan hatinya. Setelah kita merenungkan apa yang telah kita lakukan di waktu-waktu yang lalu, yuk teman-teman, kita membuat sikap hidup yang baru. Ya, katakan dalam hatimu dan lakukanlah, ya. Aku mau memuji Yesus dengan perkataan dan perbuatanku. Aku akan menyembah Tuhan Yesus seumur hidupku. Katakan ini berulang dalam hatimu dan doakanlah supaya Yesus memampukan kita semua melakukan sikap hidup yang baru ini. Teman-teman, yuk kita nyanyi bersama, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Oke teman-teman semua, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Yuk kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Raja Damai, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mampukan kami menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Bantulah agar kami dapat mengubah kebiasaan kami yang kurang baik. Kami ingin memuliakan Engkau dengan perkataan dan perbuatan kami. Berkati niat kami, Yesus. Kami hendak menyenangkan hati-Mu sepanjang hidup kami. Bunda Maria,
doakanlah kami, anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Jaga kesehatan, rajin berdoa, dan jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati.